Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Kembali lagi Miss Pepi mau sapa sekali lagi, shalom semuanya. Oke, kelihatannya sangat semangat ya dari rumah. Meskipun Miss Pepi nggak lihat, pasti semangat dari rumah. Kita hari ini mau kembali beribadah sekolah minggu. Meskipun kita harus ibadah dari rumah, tapi Miss percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh semangat dan sukacita dalam memuji Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat dan Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dan pagi ini kami mau kembali datang di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati tubuh kami, memberikan kekuatan untuk kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai dengan selesainya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Miss Pepi mau mengundang semuanya untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita kepada Tuhan, kita mau katakan KASIH.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita hidupnya semakin taat lagi kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau siapkan hati kita, pikiran kita agar fokus untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Adik-adik semuanya, ya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saat ini sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian akan menonton 2 drama singkat. Nah, ada perbedaan di antara kedua video ini. Jadi nanti kalian boleh ya memperhatikan dengan baik dan sambil mempertanyakan, kalian pernah berada di posisi yang mana? Atau kalian pernah melakukan yang mana? Gitu ya. Jadi silakan menonton video ini dengan baik. Halo guys, ya welcome back to my channel. Ya, nama saya Mr. Cakwe. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Hari ini saya akan pergi ke puncak Bromo ya. Ayo, jangan lupa ikut standby di sana. Mas, Kamu ini siapa? Aduh, kan videoku harus di-retake lagi. saya mau minta sedikit uang mas atau makanan mas. Dasar kamu pengemis. Emang kamu layak masuk video saya? Kau tahu nggak? YouTube saya udah 10 juta subscriber loh. Maaf mas, Aduh. saya tidak bermaksud begitu mas. Gara-gara saya hanya kamu. mau minta sedikit uang atau makanan dari mas. Jangan ganggu saya. Pergi sana, pergi. Maaf mas. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Pagi pak. Pagi. Bapak meminum teh apa kopi pak? Kopi saja. Oh, saya ambilkan dulu ya pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Anthony. Ya, saya adalah ketua atau pemegang perusahaan terkenal ini. Ya, jadi yang tadi itu adalah pembantu saya. Lebih tepat cleaning service. Ya, dia sangat rajin. Tiap pagi dia pasti datangnya jam 6. Ya, saya jam 6:30. Oke. Pak, ini kopinya pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama pak.
nanti kamu jam 12 siang makannya sama saya aja ya, jangan makan di luar. Aduh, saya gak layak Pak makan sama bos besar kayak Bapak. Saya ini mah cleaning service, bisanya nyapu-nyapu doang. Jangan bilang kayak gitu, kamu layak. Karena kamu jujur, rajin, ya. Nanti saya tunggu di sini jam 12 ya, jangan lupa. Oke? Oke Pak, Ya. makasih Pak. Oke, adik-adik kalian sudah menonton 2 video yang sudah kakak sediakan. Nah, coba pikirkan, kalian ketika bertemu dengan orang-orang yang tergolong seperti pengemis, atau mungkin pembantu di rumah kalian, atau mungkin yang tukang sapu jalan, atau orang-orang yang lebih rendah dari kalian, biasanya kalian memperlakukan mereka seperti apa? Apakah seperti Mas Cakwe, YouTuber itu, yang justru malah mengusir pengemis itu karena merasa pengemis itu nggak layak untuk berada di video yang bagus itu? Atau justru seperti bos perusahaan yang besar itu yang justru mengundang pembantunya atau cleaning service-nya untuk makan siang bersama dengan dirinya? Mungkin tanpa sadar dalam kehidupan kita bisa langsung menolak. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Kamu kotor, kamu bau, atau aku jijik gak mau deket sama kamu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan mengenai mengasihi mereka yang hina. Dasar firman Tuhan kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-31. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya adik-adik, kalau kita flashback ke dalam kehidupan perjalanan Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa Tuhan banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang kayak apa? Yang sakit, yang dihujat, yang miskin, yang lemah. Tuhan tidak mencari orang-orang yang kaya, yang hebat. Tuhan tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, bukan? Tuhan banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang justru menderita, dijauhi oleh orang, yang dianggap bodoh oleh masyarakat pada saat itu. Bukankah kasih Tuhan kita begitu besar terhadap mereka? Satu hal yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus juga adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan tidak menghina orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang dianggap bodoh oleh masyarakat. Oh tidak, Tuhan tidak menghina mereka. Justru Tuhan menerima dan mengasihi mereka. Karena itu kakak mau ajak kita untuk sama-sama belajar menerima teman-teman kita, menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan mengasihi mereka. Meskipun mereka lemah, meskipun mereka dianggap bodoh oleh orang lain, ayo kita sama-sama belajar ya untuk bisa mengasihi dan menerima mereka dalam kehidupan kita, seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Karena ada ayat yang seperti ini juga teman-teman. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus ingat, kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mengasihi sesama kita. Jadi, yuk bagi kita yang masih mungkin menjauhi mereka yang lemah, atau kita yang menolak kehadiran orang yang lemah dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengasihi mereka. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang tidak menghina mereka yang lemah, tetapi justru menerima dan mengasihi mereka yang lemah. Jadi semangat ya adik-adik di rumah. Mari kita perlakukan semua orang, termasuk pembantu kita, termasuk adik-adik kita, termasuk orang-orang yang mungkin kita temui yang
lebih susah hidupnya dari kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi mereka. Karena ingat lagi, kalau kita sudah dikasihi Tuhan dan Tuhan ingin kita mengasihi mereka. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan firman-Mu. Biarlah kami juga bisa mengasihi sesama kami tanpa memandang derajat mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Ingat, tetap semangat ya ikut ibadah online meskipun di rumah saja. Oke, sampai jumpa dan selamat hari Minggu.